cuma dialog pribadi. Ngapain dialog pribadi? Sebentar. Orang di depan hakim, depan harga jaksa, kok dibilang dialog pribadi? Tolong di Pak Bambang, tolong ya. Tolong. Sudah. Saya sudah. Ini bukan bohong. Sekarang tolong dilanjutkan ke pertanyaan, monggo. Dilanjutkan ke pertanyaan, dilanjutkan aja, monggo. Apakah ini saya dialog pribadi sama dia? Nggih, silakan. Diam dulu, diam. Diam. Silakan. Aku belum selesai. Nggih. Yang mulia, apakah saya ini dialog pribadi? Dengan satu konstruk berpikir yang sangat jelas, linguistik itu berkaitan dengan dampak hukum. Saya mementanyakan dampak hukumnya, kok dipotong? Enggak potong tadi keberatan. Enggak apa-apa. Diteruskan silakan. Terima kasih. Tadi kan keberatan boleh karena di dalam sidang itu kan keberatan kan dicatat. Keberatannya di mana maka bertanya, keberatannya di mana biar dicatat. Saya nggak ikutan ya, pertanggungjawaban akademik saja itu dengan data-data linguistik tadi ya, apa yang dituturkan segala macam. DME Gus Nur itu ya bebas dari penodaan. Alhamdulillah. Yang kedua, bebas juga nggak dari kebohongan. Nah itu karena ada tuduhan bohong. Lain lagi itu ya analisisnya. Ya kan Anda udah terangkan tadi teorinya. Ada kebohongan permanen, ada disquistic tadi. Itu ada nggak dari ucapan ini nilai-nilai yang berbau bohong? Gini ya, yang dilakukan Gus Nur itu bukan proposisi. Masalahnya ini ahli kan tidak melihat keseluruhan tadi adegannya. Melihat seluruh konten YouTube-nya kan Anda saudara ahli kan tidak melihat keseluruhan. Kan yang dimaksud penasihat hukum ada kebohongan kan harus nonton semuanya, harus keseluruhan. Yang tadi ini kan ini kan ada pertama saja tadi, hanya pertama saja. Oke. Ya di aja sesuai keahlian saudara selaku forensik aja. Yang mulia, tidak dimana? Bermaksud ini. Di mana? Saya hormat dengan yang mulia. Tapi memotong langsung itu saya kira tidak prosedural juga secara pembuktian kita dalam sidangan ini. Studi kiranya saya lengkapi dulu. Ini silakan. Saya kan cuma menjelaskan saksi supaya ahli ini supaya biar terang bahwa ahli melihat keseluruhan enggak gitu, keseluruhan adegan di dalam konten itu. Hanya cuplikan yang tadi dan cuplikan tadi itu saya kategorisasikan. Nggak gini aja. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan pertanyaannya sesuai dengan aja. Monggo. Gini supaya nggak apa istilahnya bias lagi. Kan kita sudah bisa sampai satu penilaian serius secara saksi. Ini tidak ada penodaan agama. Sebagai saksi ahli linguistik forensik. Tadi sebelum ini lewat rekan kami dijelaskan tentang apa itu bohong, yaitu pernyataan berbanding terbalik dengan kenyataan. Kalau istilah saya pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, gitu itu namanya bohong. Kalau benar ya sesuai. Apakah itu atau bagaimana Anda bisa menilai ini ada kebohongan apa tidak? Kan Anda berdasar teori harus bisa jawab. Ini dengan kategorinya bukan kategori dasar yang bisa ya dikasih kategori bohong atau benar. Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa karena isinya kaidah. Kaidah mubahalah. Kaidah mubahalah. Saya nggak punya kapasitas, ya, gitu. Karena kalau datanya empiris, saya sekarang berbaju batik atau tidak, kan bisa dikonfirmasi. Ini sebuah proposisi, batis kalau seperti tapi itu. Gini, sebagai teori yang Anda bangun, Gus Nur ini punya otoritas, bahkan kapasitas sebagai ulama, sebagai kiai, punya kemampuan untuk bicara mubahalah, kan tidak masalah, betul? Tadi Anda bilang tidak masalah. Iya, tidak masalah. Dan saya artinya dia on the track, otoritas dan kapasitasnya berhak melakukan ini. Iya. Cuma persoalan terbaliknya gitu loh, lewat kenyataan
Ya, jaksa representasi klaim dari negara menuduh dia menoda agama, ya, mendakwa dia bohong, kemudian menyebarkan berita yang tidak lengkap, pasal 14, 15 tadi itu. Sementara semua pasal tadi sudah dibantai secara teori, sudah tidak benar, gitu. Sekarang saya membuktikan secara prakteknya, uji kasus ini real. Anda diminta tentu objektivitas, walaupun Anda kami datangkan, jangan sekali-sekali subjektif, dan Anda tidak mungkin mau subjektif, Anda harus objektif. Nah, pertanyaan objektivitas saya adalah, apakah dia bisa dikategorikan melakukan kebohongan? Tadi ada jawab tidak. Sekarang yang ketiga, apakah dia juga melakukan satu penyampaian berita yang tidak lengkap, sehingga tentu nanti bisa jadi celah dipidana? Karena ini kejadian dengan pernah klien kami, ya, tetap dihukum karena dianggap menyebarkan berita yang tidak lengkap. Padahal kita tahu background Undang-Undang 46 itu tentang berita-berita koran. Sampai di situ dulu. Bagaimana Anda bisa menyatakan ini nggak ada urusannya dengan narasi-narasi yang membuat dia itu menista agama, bohong, dan menyebarkan berita yang tidak pasti? Bisa dijawab? Berbasis data yang muncul tadi, saya membatasi ya, itu datanya muncul tadi ya. Pertama, tidak terjadi penodaan agama. Ya. Saya bisa keluarkan kosakata apa segala macam yang merupakan indikator penodaan agama, yang merendahkan ya. Yang kedua, tentang kebohongan operasi, ini bukan teks yang bisa diukur kebohongan atau tidaknya. Ya. Gitu, ya. Tiga. Yang ketiga, ya, kelengkapan praktik mubahalah ini harus dikonfirmasi, ya. Kalau dikatakan ini tidak lengkap, unsur apa yang tidak ada? Karena dari segi wacana ini sudah satu scene, satu adegan lengkap yang ada awal dan akhirnya. Akhirnya kalau saya nonton tadi dari awal sampai akhir, ya, tidak akan ada salah pengertian gara-gara ada bagian yang belum selesai, yaitu praktek mubahalah itu sudah berlangsung seperti tadi, ya, kecuali tadi yang disinyalir oleh Pak Hakim yang mulia masih ada itu scene berikutnya, sebatas scene praktek mubahalah tadi itu, ya, ini sama sekali tidak berdampak hukum. Begitu. Oke, alhamdulillah clear ya. Ya. Jadi 3 prinsip tuduhan itu bisa terbantahkan. Itu yang saya bahagia, senang, jelas sebagai ahli Anda menerangkan objektif, bukan karena dipanggil sebagai saksi dari kami, bukan dong? Dengan ilmu Anda. Ya. Sekarang pertanyaan lanjutannya, secara normatif sudah alhamdulillah saksi dari kita walaupun baru 1 ya, dari sana udah 22, tapi tidak bisa satu pun membuktikan ijazah asli. Nah, ada dari beberapa event lalu dari kejaksaan khususnya yang di sini menanyakan ada nggak cara lain jika ijazah aslinya tidak ada, pembuktian dengan cara lain, misalnya pernyataan-pernyataan kawan-kawannya, teman sekolah dan lain sebagainya, untuk bisa dijadikan keaslian ijazah Jokowi. Bisa apa tidak? Sebagai second opinion itu bisa. Sebagai second opinion itu lazim digunakan. Oke. Ya. Ketika data primer gitu ya, itu belum tidak ya, belum bisa dihadirkan, itu bisa berdasarkan second opinion, itu lazim digunakan dalam proses hukum. Oke. Second opinion apakah berguna bila primernya nggak ada? Gimana logikanya? Kualitas second opinion sangat tergantung pada otoritas second opinion ini. Otoritas siapa? Dia punya kewenangan nggak? Itu ya, secara kelembagaan, karena mengikat, ya. Nggak ada second opinionnya pun nggak ada. Ya, sebuah ijazah, misalnya buku induk hilang, ya, ada yang dimakan rayap. Kemudian saya minta dengan hormat kepada beberapa saksi, teman dekatnya, bahkan kenal dengan keluarganya, agar supaya dengan hormat, kan ini kampung Solo, kampungnya Jokowi, sampaikanlah kepada Jokowi lewat anaknya kah atau apa,
untuk datang ke sidang atau perintah Jaksa Agung, karena ini di bawah Jaksa Agung, membawa ijazah aslinya. Sudah beberapa bulan lalu sampai sekarang nggak ada. Teman-temannya itu mana? Terakhir Nurwindu, saya minta juga datangkan dengan hormat karena anak teman baik Jokowi, ijazah aslinya hari ini. Tapi sampai hari ini tidak hadir juga ijazah asli itu. Padahal ini penentunya, primernya. Kalau ini ada, selesai, kasus ini tutup. Dia pembohong, silakan dihukum. Tapi sampai hari ini nggak ada. Bagaimana orang kok dihukum tanpa ada perilaku yang dilakukan? Ini kan kezoliman yang luar biasa gitu. Bagaimana bahasa menerangkan tentang ini? Dari segi teks ya, saya kan tidak berhadapan dengan teksnya Bang Bantri ya, gitu. Bagaimana dia memastikan bahwa teksnya itu sampai diuji oleh Gus Nur. Itu saya hanya mengkonfirmasi bagaimana proses mubahalah terjadi. Iya. Nah, sebentar, saya tambahkan logika. Pak. Bukan cuma mereka berdua, sudah diuji di sini dengan cara apa? Panggil yang bersaksi. Karena keterangan itu, saksi itu menentukan, apalagi saksi fakta. Kalau Anda pendapat, kita bisa setuju, bisa enggak. Tapi kalau fakta tidak bisa diganggu gugat, namanya fakta. Dia dengar, dia lihat, dia ketahui. Dia sudah disaksikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Enggak ada yang lihat ijazah asli. Kok tiba-tiba bisa second opinion membenarkan yang enggak ada? Bagaimana bahasa linguistiknya bisa begitu? Nah, second opinion itu ujinya itu uji kuantitas, uji kualitas, uji cara, dan uji relevansi. Ada 4 ya. Itu ya. Apakah kualitasnya berbanding lurus nggak dengan aslinya? Tidak. Nah, itu saya kan tidak tahu. Udah jawab satu, kan Anda nanya satu-satu. Apakah kualitas? Enggak. Apakah kualitas berbanding lurus tidak dengan aslinya? Tidak, enggak sama sekali, aslinya enggak ada. Nah, apakah kuantitasnya berlebih atau berkurang? Apalagi itu enggak ada. Apakah relevan enggak? Enggak relevan. Yang itu untuk sebagai pengganti. Karena konteks relevan itu begini. Ini palsu, kan harus hadirin yang asli dong. Iya. Ini yang asli, hasil lab cream. Iya. Ini baru relevan. Iya. Apple to apple. Apple to apple. Yang ada kemarin di sini ijazah Jokowi fotokopi, Keberatan majelis hakim dibandingkan dengan yang asli. Oleh karena itu, majelis hakim. saya tanya memang ahli bahasa ini. Apakah Ya, bahasa begini keberatan? menerangkannya bagaimana? Ya, mohon izin. Ini kan Kami linguistik mendengarkan. forensik. Forensik itu dalam konteks uji coba fakta fisikal. Tadi kan itu fisikal. Ya sudah, sekarang ini kan saksi yang kita hadirkan. Nanti giliran Anda diberi kesempatan. Anda mau belejetin apa silakan. Ya. Tapi giliran saya jangan diganggu dulu. Ya, Tolong. begini majelis hakim. Sebentar. Apa yang mau dikeberatannya apa? Ya, baik. Jadi walaupun ini jatahnya dari penasihat hukum, sebenarnya praktek seperti ini juga kami juga sering diperlakukan seperti ini. Tapi saya dengan sopan, saya tidak langsung memotong ke ahli, tapi ke majelis hakim. Mohon izin. Melalui kami. Jadi ini kami sudah memberikan, silakan. Ya, kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kepada ahli ini sifatnya hanya diskusi secara pribadi dari kesempatan. Ya. Jadi mohon majelis hakim. Keberatannya di mana? Keberatannya masalah apa? Kami keberatan karena ini anak ahli bahasa. Jadi kami mempertanyakan ini ahli bahasa atau ahli hukum pidana gitu. Sebentar, Pak Bambang juga sabar, nggih. Ya. Jadi keberatan ya, keberatan masalah. Karena kami juga mengikuti majelis hakim. Kami mengikuti. Ini arahnya kemana? Begitu. Ya. Tenang Pak Bambang. Santai aja Pak Bambang. Jadi keberatan karena hal ini ahli bahasa. Jadi pendapat pertanyaan-pertanyaan ditanyakan, Tapi intinya begini aja, kita netral aja. Karena saksi ini kan ahli itu hanya memberikan pendapat apa yang sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau memang seandainya ada pertanyaan yang di luar wilayah ahli forensik, linguistik forensik, monggo di secara bijaksana. Lagi pula tadi pertanyaannya sudah banyak dibahas soal
unsur dan sebagainya secara sisi forensik sudah dibahas semua. Silakan mungkin pertanyaan yang lain, monggo. Iya, Ini iya. soalnya sudah banyak sekali memakan waktu ini untuk satu ahli ini, monggo. Ya, silakan dilanjutkan. Waktu tidak boleh jadi alasan, ini mencari keadilan. Kaitannya dengan bahasa dan hukum, jika yang terhormat Ibu Jaksa dan para jaksa yang lain di sini mengamati dan mengikuti dengan cermat, ingat cermat. Ahli mengatakan linguistik forensik digunakan dalam konteks kesaksian dalam peristiwa apapun yang punya nilai berdampak hukum. Betul Pak? Betul? Bilang betul apa tidak? Pakai mic ya Pak. Betul? Betul. Jadi ada kaitannya dengan hukum. Kenapa harus ditanya dipisah ini ahli bahasa atau oleh hukum? Justru di ahli bahasa yang bisa menilai ada dampak hukum. Cermat dong di situ. Jadi saya mau lanjutkan. Lanjut pertanyaan aja. Maksud saya begini yang mulia, jangan dinilai katanya saya ini cuma dialog pribadi. Ngapain dialog pribadi? Sebentar. Orang bilang depan hakim, depan harga jaksa. Kok bilang dialog pribadi? Tolong di Pak Babang tolong ya. Tolong. Sudah. Saya sudah. Ini bukan bawang debat. Sekarang Tolong dilanjutkan aja pertanyaan, monggo. Dilanjutkan aja pertanyaannya, dilanjutkan aja, monggo. Apakah ini saya dialog pribadi sama dia? Nggih, silakan. Diam dulu, diam. Diam. Silakan. Aku belum selesai. Nggih. Yang mulia, Nggih. apakah saya ini dialog pribadi? Dengan satu konstruk berpikir yang sangat jelas, linguistik itu berkaitan dengan dampak hukum. Saya mempertanyakan dampak hukumnya, kok dipotong? Bukan keberatan tadi keberatan. Enggak apa-apa. Diteruskan silakan. Terima kasih. Tadi kan keberatan boleh karena di dalam sidang itu kan tapi kan keberatan kan saya dicatat. Keberatannya di mana maka Kalau- tanya keberatannya di mana biar dicatat. Nggih. Nah, Silakan dilanjutkan. Nggih. Terima kasih yang mulia. Jadi keberatannya ditolak. Kalau tetap keberatan silakan ke belakang. Nah sekarang yang selanjutnya begini. Kalau konteksnya tadi logika bahasa bisa second opinion, apa artinya primer? Karena itu primernya sama sekali tidak ada, yang aslinya ini nggak ada. Problemnya itu dari ini. Kalau dari awal Jokowi dengan sangat care, karena menjadi persoalan se-Indonesia, bahkan dunia internasional melihat ini, itu kan harusnya dengan mudah dia bawa yang asli. Pertanyaannya, mengapa nggak boleh? Bagaimana ini sampai terjadi? Apakah karena kepentingan politik tadi atau apa? Karena ini berdampak hukum. Gugur presidennya dia, karena dia capres harus bawa syarat ijazah ini. Itu dampak hukumnya. Apakah Anda sependapat atau ada pendapat lain? Silakan. Ada beberapa tahapannya Ya, silakan. untuk memastikan sesuatu itu ada atau tidak ada. Pertama hilang, ya. Dan itu harus secara hukum harus ada surat keterangan bahwa itu hilang. Gitu ya. Gitu. Yang kedua rusak, ya. Gitu. Ya. Biasanya karena bencana atau apa sehingga rusak, gitu ya. Yang ketiga sengaja dihilangkan atau dirusak, gitu ya. Saya nggak punya kapasitas, ya, itu untuk masuk ke wilayah 1, 2, 3. Saya hanya bisa menyebutkan indikatornya secara keilmuan. Ketika saya berhadapan dengan data, ya, apakah hilang, dan hilang itu harus Ada laporan polisi. Gitu ya, harus ada bukti kehilangannya, dan rusak by natural, gitu ya, karena peristiwa alam, atau ada unsur kesengajaan seperti ini. Itu kan persoalannya di sana, ya. Itu. Ya udah, jangan lewatin itu, karena lewatin itu Anda tidak punya kapasitas. Iya. Oke? Nggak ada wilayah sih. Nggak ada wilayahnya. Nah, dari 3 tadi, hilang, rusak, dan ada unsur kesengajaan lainnya, dapat dikonfirmasi lewat peristiwa
yang sudah kita jalani sampai detik ini, sidang ke-10 kalau tidak salah. Ini sudah sidang ke-10 ya. 22 orang saksi ya. Sekarang Anda yang ke-23 ya. Itu jelas secara primer yang dimaksud hilang nggak ada, karena nggak ada laporan polisi. Mana pernah Jokowi melaporkan ijazahnya hilang? Nggak ada. Rusak nggak diketahui, karena nggak ada komen sama sekali, nggak care, nggak peduli. Nah, bahasa tidak peduli terhadap satu kasus yang menimpa dirinya, ada nggak bahasa linguistik apa yang bisa menerangkan orang model seperti ini gitu? Halo? Bisa dijawab saksi Saya ahli? tidak dalam posisi itu, maaf ya, saya karena Ya. saya ada enggak teks keterangan itu ya secara bahasa ya yang menyatakan bahwa itu misalkan hilangnya permanen, misalkan ya seperti gitu. Nggak ada, udah dijawab tadi, nggak ada laporan polisi. Nggak ada gitu ya, atau rusak. Gitu Nggak ada ya. juga, nggak ada keterangan. Kerusakan, ada teksnya di sana, saya bisa membuat semacam menganyam baru. Sah tidaknya yang rusak itu untuk keasliannya, ada bagian nomornya, ada bagian tandangannya yang kena air apa segala macam, bisa ditelusuri itu ya, karena saya harus berhadapan dengan data fisik itu ya, sebagai seorang linguistik forensik itu seperti tadi saya berhadapan dengan fisik, saya bisa gitu ya. Kalau asumsi saya nggak, maaf sekali gitu ya. Ya makanya ini maksud saya mungkin Iya. ada kehilapan ahli di sini, karena ahli tadi membenarkan ada second opinion tanpa melihat substansi yang primernya nggak ada. Saya ingatkan, nggak mungkin second opinion bisa diterima, primernya nggak ada. Alasan-alasan hilang nggak ada, alasan rusak nggak ada, alasan sengaja juga nggak ada komen. Ini kan perlu dipertanyakan, atau ini ilmu baru? Bagaimana ada perilaku ini yang berdampak hukum secara bahasa? Kan dia harus menerangkannya secara bahasa, tutur kata, bernarasi. Itu tidak bisa dengan kondisi objektif ini, nggak ada keterangan itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan kepada ahli. Bagaimana kita menilai dengan kondisi objektif ini gitu loh? Apakah masih bisa diterima cara bukti lain untuk membuktikan ijazah aslinya Jokowi tanpa ada yang aslinya itu sendiri? Bisakah? Nah itu wilayah pidana murni ya, saya pikir gitu ya. Karena enggak, saya nggak nanya pidana murninya, udah selesai. Bahasanya, bahasa itu kan bisa menerangkan satu fenomena. Begini disebut. Kenapa keterangannya bertolak belakang? Disebut bahasanya namanya bohong. Nah sekarang dengan fenomena itu tadi, bahasanya apa gitu? Jokowi membisu itu. Jokowi membisu bisa juga. Ya nggak salah dong. Apa salah dia? Anda nggak bisa jawab? enggak, kalau fenomena membisu ada, itu fenomena zero istilahnya yang mulia ya. Ya dalam konteks ini zero. Iya. Diminta nggak ada, Fenomena disuruh minta zero dengan itu, hormat nggak ada. ya. Ya, jadi Ketika fenomena zero ya. Ah, ini itu penting. yang harus- Ketika fenomena zero, lakukan. itu dalam bahasa sangat itu, karena bahasa itu tidak selalu lengkap, subjek, predikatnya, objeknya kadang-kadang zero. Mau kemana? Ke Bandung, maka subjeknya, predikatnya ada, tapi komunikatif kan, karena fenomena zeronya ada di benak. Nah ketika berhadapan dengan data ya, ada fenomena zero ya, itu secara material itu ya, itu yang ada itulah gitu, yang dijadikan alat ya untuk yang memaknai itu ya. Misalnya ini yang terjadi kan, ini terjadi kepalsuan ya, ini hanya bisa dibantah dengan menghadirkan yang Asli, betul. Oke, itu ya, karena Pertanyaan tadi, karakteristiknya itu diametra tadi hukum. pertanyaannya ada nggak cara lain selain menghadirkan yang asli? Nah, menghadirkan yang asli. Ketika zero, ya, tidak hadir yang asli, Ya. maka yang muncul adalah yang palsu kan? Ya, Ya udah, karena zero yang aslinya.
nggak bisa juga dibilang itu yang palsu. Kenapa yang palsu? Orang dia menyatakan. Karena tidak bisa dibanding, tidak bisa dihadirkan yang aslinya kan? Ya justru jadi itu yang asli dong, karena bisa dibandingkan. Apa nih? Ya logika. Ya, udahlah, biar aja saya janganlah. Ini makanya saya perlu teks Anda ya, bahasa Anda. Itulah yang Anda maksud gimana? Nggak salah nih. Saya perlu teks Anda. Maaf yang melihat ini. Ceritanya bagaimana sih sampai berita ke Gus Nur bahwa ijazah Jokowi palsunya, kan saya nggak tahu. Ini sebagian ya. Itu. Sebagian ya. Ini ada stempel ijazah UGM Jokowi. Ini secara tertulis fakultas, bukan fakultas. Apakah secara bahasa saya salah kalau saya mengatakan ini palsu? Atau bisa dilihat bahasanya fakultas? Oh fakultas, bukan fakultas. Nah itu wilayah saya. Ya. Itu ya. Itu saya bisa uji ya. Anda beranggapan itu ijazahnya Jokowi. Ya. Palsu, Pak. Ternyata di dalamnya ada tanda-tanda kepalsuan, begitu kan? Itu ya. Anda bukan ahli, nah, makanya konfirmasi ke saya sebagai ahli. Makanya saya lihat, ya. Itu yang dimaksud itu, kehadiran Anda di sini diperlukan seperti itu sebenarnya. Ya. Saudara pernah baca ini, ahli? Belum pernah ya, karena belum pernah diterbitkan soalnya. Hanya ada di versi PDF. Ini hanya salah satu tadi episode atau bagian dari ijazah yang menyangkut foto, stempel, materai dan sebagainya. Ya, di sini ada istilahnya itu kesalahan penulisan. Ya, itu yang lazim itu adalah fakultas. Ya, ternyata yang tertulis adalah fakultas. Seperti itu, fakultas. Mustahil kalau gini ya, ini asumsi saya ya, untuk level ijazah terjadi kesalahan ejaan seperti begini, naif ya, nggak mau UGM lagi ya, dengan asumsi ini bersumber dari sumber asli. Saya nggak tahu asal muasalnya ini. Nanti asal muasal ini saya nggak tahu. Saya majelis hakim ya. hanya berhadapan dengan data ini ya. Itu. Juga ini foto. Nah, terus ini ada teks kedua. Ini diklaim Jokowi sebagai foto wisuda dia, sebagai foto dia, dan ini foto Iriana. Ini ada di dalam Instagram Jokowi Iriana. nah kalau foto itu urusannya bukan ke saya ya, karena urusannya ke ahli foto. Dalam arti ini ada di foto forensik. Instagram Jokowi Iriana. Teksnya apa? Teksnya apa? Ada nggak? Ini foto Instagram Jokowi Iriana. Itu siapa itu yang ngetik? Karena Dia sumbernya. yang ngetik siapa? Yang Sumbernya saya bahwa ini Jokowi kan saya nggak tahu juga. nggak tahu, ahli nggak tahu. Bukan. Ahli nggak tahu teksnya. Ini Anda berasal dari mana teks ini? Iya, jadi Dapat langsung dari Jokowi? iya, Jokowi Instagram. Instagramnya saya harus konfirmasi ke Instagram. Nggak tahu. Iya, saya nggak tahu ininya. Sebentar, sabar dulu. Sebentar. Coba yang ditanyakan ke ahli ini, ahli linguistik ya, ahli bahasa dan linguistik forensik. Ini ada tulisan, ada ahli teks, ya. Ini dari buku Hidup Jokowi yang dikatakan sebagai buku Hidup Jokowi. Tapi ada perbedaan warna tinta. Karena ini dan atas dan ini baris ini, ya. Kemarin ketika kami tanyakan kepada kepala sekolah, dia tidak sanggup menerangkan ini. Ketika persoalannya warna tinta, saya juga tidak sanggup menjelaskannya, ya. Tapi ketika menyangkut Sebentar Pak, maaf ini ya, maaf saya tanya aja. Kembali lagi pertanyaan yang kemarin. Ini jangan memperlihatkan ini perlu dicatat dalam berita acara enggak Pak? Kemarin kan mau dicetak, tapi kenapa nggak dicetak saya nggak tahu.
Ya perlu Pak, perlu deh. Nah, kalau ditemukan Nanti itu silakan halaman nanti silakan berapa, dihadirkan sebagai bukti modelnya Anda. apa? Silakan dihadirkan sebagai bukti Anda. Sebentar. Saya Mas sebentar. Sabar. Saya ngomong dulu. Kalau perlu dicatat dalam berita acara, maaf ya, ini ahlinya juga pengacara juga, ahli semua. Tentunya di sini ada halaman 1, halaman 2. Nanti di dalam ini ahli mau diperlihatkan bukti halaman sekian tentang ini. Kan begitu. Lah ini terus gimana? Bagian mencatat apa? Sepotong-sepotong gini. Nanti. Ini nanti ada waktunya Polres Pemukiman dari Anda. Tapi satu ya, yang dari tadi itu Pak, yang mulia di depan yang mulia ini. Dengan kondisi objektif berbeda ini tadi, kan perlu nggak dihadirin yang asli? Bukan perlu, harus dihadirkan Untuk membandingkan. untuk memastikan kebenaran yang palsu. Komplain apa kepalsuan kan bukan datang dari pihak pemilik ijazah, tapi dari pihak luar, masyarakat yang berhak tahu. Komplain apa dia ulangi? Komplain kepalsuan ijazah itu datang dari masyarakat yang berhak tahu ya keaslian dan kepalsuan ijazah, karena ijazah ini bukan wilayah privat tapi wilayah publik Dan dokumen ya. negara itu. Iya, dokumen ini wilayah publik yang bukan sesuatu yang dirahasiakan, bukan unsur sara dan sebagainya, sehingga keabsahan seseorang itu salah satunya diuji oleh keaslian. Silakan duduk. Silakan duduk. Gitu Pak ya? Silakan duduk. Ya dari saya